mohon maaf ya, hari ini saya mengganggu Bu Oki. Karena dari hati yang paling dalam saya ingin bercerita dan ingin ada solusinya gitu, Bu. Oh iya, lebih cerita tentang apa ya ini ya? Ya, terutama ini tadi kan tentang di sekolahan saya, Bu, di sekolah TK. Nah, hari ini kebetulan anak-anak TK itu masuk pertama kali gitu. Terus Hmm, ada kejanggalan yang berbeda dengan yang hari-hari kemarin gitu sebelum liburan itu, Bu. oh iya kah? Apa itu Guru Kaya? Nah, saya lihat anak-anak itu ada yang banyak yang riang, ketemu teman-temannya, terus bertemu gurunya. Tapi ada satu sampai dua anak itu yang beda dengan yang lainnya. Padahal sebelum liburan, anak ini selalu riang ceria, selalu bermain dengan teman-temannya dan bisa mandiri. Begitu, Bu. Terus apa yang dilakukan Guru Kaya untuk anak tersebut yang sudah Mm-mm. dilakukan? Yang saya lakukan, saya itu mengajak dan merayu anak itu untuk bermain belajar bersama. Namun anak itu masih malu-malu, masih grundel pegang jari ibunya terus gitu loh, Bu. Terus dia tidak mau lepas dari jari ibunya. Dia pengennya ibunya itu ikut masuk kelas. Dia tidak mau belajar dengan temannya. Nah, dengan begitu saya itu pengennya anak itu kembali ceria, kembali bermain dengan teman-temannya gitu loh, Bu. Begitu. Mungkin ada strategi yang ingin Guru Kaya lakukan untuk anak tersebut. Nah, untuk strategi yang ingin saya lakukan, karena hari ini hari pertama tadi, saya itu sudah berusaha mengajak temennya untuk menggandeng Mbak Siva itu untuk diajak bermain bersama, tapi anaknya itu belum mau. Terus kita sama-sama Mbak Siva tuh belum ceria. Akhirnya saya mengajak ibunya untuk gabung ikut bermain dengan teman-temannya yang lain gitu. Nah, cara itu anaknya mau masuk kelas dan bermain dengan teman-temannya belajar dengan bu gurunya tadi. Tapi dengan pendampingan ibunya berada di sampingnya gitu, Bu. Oh, begitu. Kemudian ada strategi lain mungkin Guru Kaya? Saya pengen karena hari ini anak itu belum besok pengen mengajak Mbak Siva itu bermain bersama dengan teman-temannya, dengan bermain engkleng atau bermain menyanyi bersama. Terus yang akan saya tunjukkan yang pernah pernah dijalani Mbak Siva itu yaitu bermain bisik berantai. Nah, karena pada bermain bisik berantai itu anak itu selalu merasa pengen tahu apa ya yang ia bisikkan, apa ya benar apa salah nanti saya ungkapkan ke teman-teman yang lain. Nah, rasa penasaran itu yang yang ter di yang di anak itu yang terasa di anak itu akan saya terapkan besok dan semoga nanti Mbak Siva dengan permainan itu dia ingat bahwa kemarin aku pernah bermain ini. Dia langsung ceria dan ikut bersama belajar dan bermain dengan teman-temannya. Gitu, Bu. Oh, begitu. Seberapa yakin Guru Kaya ini menggunakan strategi itu bakal berhasil, Bu? Kalau saya yakin karena dengan bermain fisik berantai, terus menari, mengikuti gerak dan lagu itu, anak itu selalu senang dengan permainan dan kegiatan seperti itu. Karena melihat lucu tingkah laku teman-temannya, anak itu pasti akan tergugah dan merasa ingin ikut gabung dengan teman-temannya. Akhirnya dia bisa lepas dengan ibunya, bisa bermain dengan temannya, dan untuk sekolah selanjutnya bisa mandiri gitu, Bu. Kapan kira-kira itu bisa dilaksanakan, Guru Kaya? Nah,
Saya ingin secepatnya, Bu, karena hari ini belum bisa, hari pertama belum bisa, hari kedua anak sudah mulai senyum, ceria. Mungkin hari ketiga anak itu akan tidak tergantung dengan orang tuanya. Dia akan lepas dari genggaman ibunya, dia ingin bermain dengan teman-temannya, belajar bersama bu gurunya dan merasa enjoy gitu, Bu. Iya. Mungkin hari ketiga mungkin anak itu akan kembali ceria seperti kemarin-kemarin itu, Bu. Ya, oke. Kita sudah ada di penghujung pertemuan kita, Bu Rukaya. Apa harapan Bu Rukaya dari sesi pertemuan kita ini? Nah, harapan saya anak Mbak Siva khususnya dan umumnya anak-anak TK yang lain karena ini walaupun pada ajaran baru masuk masuk pertama ya setelah liburan, saya itu pengen mengembalikan keceriaan anak itu, membalikan kemandirian anak itu dalam belajar, terus berteman, terus bergaul dengan bu gurunya, dengan temannya itu tidak ada rasa malu atau merasa isin atau masih ragu-ragu. Saya ingin anak-anak itu ceria seperti kemarin, tidak ada beban. Anu bagi inginnya di rumah saja gitu nggak pengen. Saya ingin anak-anak itu ceria, belajar bersama bu guru dan anak-anak dan orang tua bisa pulang tidak harus mendampingi lagi dan anak-anak pun bisa mandiri. Oh, Itu Bu. bagus sekali Bu Rukaya. Saya tunggu ya Bu Rukaya progresnya. Nanti saya tunggu kabar-kabar selanjutnya. Begitu ya Bu Rukaya. Semoga sukses selalu Bu Rukaya. Bagus. Saya lagi ya Bu, bila kami punya sedikit masalah atau pengen ada solusi. Saya suka dengan Bu Oki. Oh iya, terima kasih sekali Bu Rukaya. Saya tunggu ceritanya. Saya juga senang sekali diajak ngomong Bu Rukaya. Ya, Begitu Bu terima Rukaya. kasih Bu Oki. Ya, oke Bu Rukaya. Terima kasih kembali. Sampai jumpa. Selamat siang Bu Oki. Selamat siang Bu Gimana Rukaya. kabarnya? Baik Bu Rukaya. Tumben. Kok Bu Oki hari ini ngajak kita bertemu melalui Zoom ini? Apa yang Bu Oki ingin bicarakan pada hari ini? Iya Bu Rukaya. Ada yang ingin saya ceritakan tentang situasi yang saya hadapi di sekolah. Hmm, bisa diceritakan tentang situasi apa yang dihadapi Bu Oki? Begini Bu Rukaya, di sekolah saya ini, terutama di kelas 7, banyak sekali anak-anak yang kurang konsentrasi belajar. Setelah saya ajak wawancara, terus kemudian ajak diskusi, kemudian saya observasi, saya menemukan sesuatu yang sangat penting. Ternyata anak-anak itu di rumah itu dengan nenek kakeknya. Dalam arti gini, di anak-anak itu orang tuanya itu pada kerja di luar negeri dan luar kota Bro Kaya. Sehingga anak-anak itu eh, nggak terkontrol belajarnya di rumah. Itu tuh berimbas di sekolah. Ternyata itu di sekolah itu anak-anak kurang konsentrasi belajar. Terus kemudian itu ketika apa namanya diajak belajar pada pelajaran tertentu gitu aja ya intinya ya perhatiannya kadang-kadang itu fokusnya cuma sebentar begitu Burkaya. Terus Hmm, kemudian saya ini kemarin itu diajak Bapak Kepala Sekolah untuk berdiskusi. Bu Oki gimana ini membuat anak-anak itu kembali konsentrasi dalam pelajaran. Begitu Burkaya. oke. Berhubungan dengan perhatian orang tua terhadap anak dalam hal belajar, kira-kira perhatian seperti apa yang harus diberikan orang tua kepada anaknya karena banyak orang tua yang bekerja di luar negeri. Kalau menurut saya Kaya, inti dari semuanya itu adalah komunikasi. Kenapa? Anak-anak itu mesti butuh perhatian orang tua. Terus Iya. kemudian karena jauh ya Kaya, karena memang orang tuanya jauh. Terus
ada di luar kota, luar negeri, otomatis kan mereka kan nggak ada yang memperhatikan di rumah. Paling tidak anak-anak itu ditelepon, ada suara orang tua, halo hari ini lagi apa, kan begitu. Terus kemudian sudah belajarkah, begitu. Terus kemudian bagaimana apa yang kamu lakukan hari ini, di sekolah diajari apa, di sekolah tadi ngapain aja, begitu Bro Kaya. Paling nggak ada yang mengingatkan seperti itu. Kemudian kalau sudah seperti itu, anak-anak kan paling nggak di rumah itu nanti punya schedule atau mungkin jadwal belajar. Misalnya gini, ayo sekarang habis maghrib, ayo waktunya belajar. Karena orang tua seperti itu. Jadi kan anak-anak itu nantinya itu di mana di waktu baru habis maghrib itu pasti nanti anak sudah membuka buku karena orang tua sudah menemukan, oh berarti jadwal ini adalah jadwalku belajar begitu. Jadi cuma butuh perhatian seperti itu aja sebenarnya anak-anak itu Bro Kaya. Oh, gitu ya. Terus menurut pengamatan Bu Oki, nah dari poin 1 sampai 10 itu yang berada di mana posisi konsentrasi anak-anak kelas 7 itu berada di mana gitu? Bervariasi Bro Kaya. Kalau menurut pendapat saya, dari hasil observasi saya itu ada di level 3, 4, 5 pun juga ada. Nah, 6 kemarin ada beberapa. Kalau menurut saya dari angka 1 sampai 10 ya Bro Kaya. Jadi menurut saya mereka itu butuh segera dikembalikan ke apa namanya itu dikembalikan kembali konsentrasinya begitu Bro Kaya. Oke, oke, oke. Terus Bu Oki ingin merubah sampai angka berapa yang Bu Oki inginkan? Kalau menurut saya dari 1 sampai 10 itu angka 8 sampai 9 insya Allah bisa anak-anak itu berkaya. Pokoknya selama nantinya kendala-kendala itu diatasi, saya yakin anak itu bisa. Terus menurut Bu Oki, strategi seperti apa yang akan Bu Oki terapkan agar anak itu mampu berkonsentrasi dalam belajarnya? Banyak sekali sebenarnya Bro Kahit yang ingin saya terapkan. Itu makanya kemarin ini saya minta itu coaching dengan Bu Rukaya ini. Satu Bu Ya. Rukaya, saya ingin berkoordinasi dengan orang tua. Bagaimanapun juga orang tua itu butuh butuh pemahaman, kok anak-anak itu butuh mereka untuk memperhatikan. Jadi saya ingin berkoordinasi dengan orang tua, walaupun mereka jauh di luar kota, di luar negeri, saya kan punya HP, nomor HP mereka. Saya akan berdiskusi dengan mereka bahwa anak itu paling enggak anak-anak itu ditelepon, dikasih perhatian, kemudian ditanyai dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang kedua, jadwal belajar. Anak-anak itu paling enggak itu harus punya jadwal belajar. Sehingga orang tua itu harus mengingatkan anaknya ketika waktu belajar, oh ya sekarang itu jam berapa, ayo sekarang belajar kan seperti itu. Paling enggak kan orang tua kan tidak selamanya terus bekerja 24 jam kan Bro Kaya. Paling mereka juga punya waktu luang itu pasti ada. Kemudian selanjutnya, selain itu nanti saya ingin membuat pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakat anak. Dalam arti gini, saya kan punya laporan diagnostik ya, laporan awal kemarin pada saat anak itu awal pembelajaran pada semester kemarin itu pada awal semester. Itu nanti akan saya gunakan untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan potensi, bakat dan gaya belajar anak. Misalnya saya ingin membuat pembelajaran yang diskusi gitu ya, diskusi aktif. Nanti anak-anak akan saya libatkan semuanya sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian nanti saya juga akan memberikan suatu tanda bintang kepada mereka agar apa? Agar mereka nanti termotivasi Bu Rukaya. Misalnya yang aktif dikira ada bintang kan gitu. Anak-anak kan kalau diskusi kan tidak hanya diskusi saja kan, mereka dia juga presentasi, juga bertanya, juga akan mengemukakan pendapatnya, begitu kan Bu Rukaya. Nah, seperti itu. Nantinya yang akan saya lakukan berikutnya. Yang keempat Bu Rukaya. Mohon maaf agak bahasa daerah sedikit. Nomor 4 ini nantinya saya akan menggunakan teknik stop pada awal pembelajaran. Nantinya
saya akan coba untuk menggunakan teknik relaksasi, yaitu relaksasi untuk merileks semuanya agar anak-anak kembali fokus untuk ke pelajaran itu. Kemudian berikutnya itu apalagi ya Bu Rukaya ya? Kayaknya itu. Tapi ada lagi selain koordinasi dengan orang tua, menyusun jadwal belajar, membuat pembelajaran berdiferensiasi, kemudian apa namanya itu apa namanya itu tadi teknik stop itu tadi. Oh ya, saya juga akan berkolaborasi dan juga akan mengajak Bapak Ibu guru rekan saya untuk enggak hanya membantu saya, tapi saya aja bertukar pikiran dan melakukan hal yang sama agar nanti anak-anak di semua pelajaran bisa aktif kembali Bu Rukaya. Begitu. Tapi nanti saya juga akan melaporkan pada pimpinan, juga melaporkan hasilnya juga pada orang tuanya, biar orang tua senang, jadi kan semangat. Berarti kan, oh berarti kalau ada peningkatan seperti ini, berarti orang tua itu nantinya juga akan ini apa namanya itu terus untuk koordinasi dengan anaknya, koordinasi dengan sekolah, terus kemudian koordinasi lagi misalnya, terus kalau waktunya belajar mesti mengingatkan lagi gitu kan seperti itu. Anaknya apa lebih diperhatikan lagi anaknya seperti itu Bu Rukaya. Begitu Bu Rukaya. Oke, oke. Terus banyak sekali strategi yang akan diterapkan Bu Oki. Nah, kira-kira yang mungkin dilakukan Bu Oki dalam waktu berapa lama ya untuk penerapan strategi ini? Nah, ini Bu Rukaya. Kok saya rasa 2 minggu cukup ya Rukaya? Bu Rukaya gimana? Kalau misalnya gini Bu Rukaya. Minggu ini, saya ini kan hari Rabu. Hari Rabu ini, saya kan sudah punya yang hasil ini ya. Misalnya saya sudah punya strategi ini. Nanti saya pulang, saya akan membuat undangan. Kemudian undangan dalam bentuk apa nama itu bagi orang tua yang di luar kota misalnya nanti bisa hadir. Selain itu nanti saya juga akan me-WA orang tua ini dalam minggu ini. Kemudian saya akan menyiapkan RPP untuk pembelajaran yang akan saya berikan. Apa namanya? Pembelajaran berdiferensiasi itu. Kemudian menyusun diskusi kelompok aktif itu. Kemudian saya juga akan mencoba bertukar pikiran dengan Bapak Ibu guru yang apa nama itu sejalan dengan saya. Misalnya yang apa namanya mempunyai permasalahan yang sama dengan saya di sekolah kan itu yang mempunyai permasalahan itu kan tidak hanya saya. Jadi Bapak Ibu guru juga ada yang mempunyai permasalahan serupa. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan itu. Kemudian minggu depan saya mulai eksekusi karena saya sudah mendapatkan koordinasi dengan apa namanya itu orang tua sudah action aktif pada anaknya. Kemudian saya akan juga membantu anak-anak menyusun jadwal belajar. Kemudian saya juga akan membuat apa namanya pembelajaran diferensiasi itu, berdiferensiasi itu saya akan terapkan di kelas minggu depan insya Allah bisa Bu Rukaya. Oke, bagus. Terus kapan penerapan diskusi aktif itu yang akan dilakukan Bu Oki? Nah, kalau diskusi aktif itu saya rasa Jumat depan, pastinya Jumat depan. Karena apa? Dari semua rentetan itu nanti kan berurutan, koordinasi dengan orang tua, terus kemudian membuat jadwal, kemudian berkoordinasi dengan anak-anak, apa namanya itu menyusun apa namanya itu diskusi itu bagi kelompok dan lain sebagainya. Terus kemudian koordinasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Untuk penerapannya insya Allah hari Jumat. Yang pertama akan saya berikan itu di kelas 7A Bro ya. Karena di situ banyak sekali anak-anak yang kurang konsentrasi dan kemarin sudah saya observasi di situ. Dan uji coba ini insya Allah nanti bisa diterapkan untuk yang lainnya. Begitu Bro ya. Bagus. Nah, ngobrol kita, diskusi kita hari ini sudah berada di ujung persamaan yang kita bicarakan Bu Oki. Nah, semoga nanti bisa berjalan, bisa diterapkan di kelas 7A dan umumnya di semua kelas 7 gitu nggih? Iya, Bu Rukaya. Iya. Saya ingin menyampaikan harapan Bu Rukaya. Apakah boleh? Monggo. Ya. Harapan Bu. Harapan saya juga
saya sudah berterima kasih sekali dengan Bu Rokaya karena dengan coaching kali ini saya sudah menemukan strategi dan langkah-langkah yang akan saya terapkan untuk diterapkan di kelas saya dan juga apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan dalam menghadapi situasi yang sudah saya alami kali ini. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan ini itu akan bermanfaat dan nantinya akan berjalan baik dan saya tentunya akan nanti menelpon lagi sama Bu Rokaya minggu depan. Saya ingin lagi mungkin mengabari Bu Rokaya tentang hal ini. Begitu Bu Rokaya. Jadi nanti saya juga ini mungkin nanti akan minta coaching kembali dengan Bu Rokaya. Karena kenapa? Ya, saya tidak tahu nanti dalam perjalanan nanti apakah ada masalah apa enggak kan saya juga tidak ngerti Bu Rokaya. Begitu Bu Rokaya. Baiklah Bu Oki, semoga harapan Bu Oki dalam menerapkan strategi-strategi ke orang tua, kepada konsentrasi ke anak itu bisa berjalan lancar dan hasilnya bagus. Saya tunggu nanti setelah semua berjalan dan hasilnya. Ya, Bu Rokaya, terima kasih sekali sudah kesempatan pada hari ini. Semoga nanti yang kedepannya apa saya lakukan lancar, kemudian nanti saya bisa menelpon Bu Rokaya kembali. Terima kasih Bu Rokaya. Oke, Terima kasih. sama-sama. Dadah Bu Rokaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.